sekarang kita lagi diminta sama teman-teman Kementerian Pertahanan untuk ngembangin adiknya yang jarak tembaknya bisa 90 sampai 100 kilo. Kalau Elon Musk kan ada punya meluncurkan SpaceX gitu kan, apakah Indonesia juga ada arah-arah mengirim manusia ke bulan kah, kemana kah gitu Pak? Hai Sobat Vidi Vici, ketemu lagi di atas meja makan. Kali ini barengan aku, Prima Alvernia. Tentunya masih spesial nih bersama dengan BRIN alias Badan Riset dan Inovasi Nasional. Wah, setia banget ya BRIN sama kita ini udah yang kesekian kali nih. Hari ini kita bakal ngebahas soal penerbangan dan juga antariksa. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, komen, share dan juga subscribe tentunya hanya di Vidi Vici Talk. Yuk langsung aja kalau gitu kita sambut ada Bapak Heru selaku Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan juga Antariksa. Selamat siang Pak Heru. Siang Mbak. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih udah datang ke sini ke studio Vidi Vici. Ini boleh dimakan ya Pak ya? Udah makan siang belum nih Pak? Sudah, makasih. Udah makan siang ya Pak ya? Ini hanya ada mochi Pak ya. Kita habis jalan-jalan dari Bogor kayaknya nih Pak sama Puncak. Boleh diminum Pak? Kita minum dulu biar gak seret ya Pak ya. Ngobrolnya panjang soalnya nih Pak. Siap. Ini saya mau kenalin sedikit ya. Profil dari Pak Heru ini mendapat gelar PhD-nya Aero bacanya Aero ya Pak ya? Aerospace Engineering di Institut Teknologi Bandung. Kemudian sebelumnya S2-nya itu di Texas A&M University. Terus juga S1-nya di North Carolina State University. Boleh dong tepuk tangannya buat Pak Heru. Ini membanggakan loh. Kasih. Mungkin bisa diceritain juga nih Pak riwayat pekerjaan Bapak sebelum sekarang di Orbin kan Pak ya? Di ORPA BIN. Ya. Jadi sebelumnya Pak? Jadi saya waktu itu pulang dari Amerika tahun 97, saya kerja di LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Ketika itu saya masuk di Pusat Teknologi Roket. Ya, di sana saya jadi design engineer dan flight test engineer. Kemudian saya setelah itu dapat penugasan ke Pusat Teknologi Satelit. Di situ saya mengembangkan satelit ya di Bogor. Kita udah bikin satelit 2 di Bogor mulai tahun 2009. Kalau Boscha itu di mana tuh Pak Boscha? Kalau Boscha itu di Lembang, itu Lembang, untuk astronomi, untuk okay. teropong bintang ya. Okay. Kemudian 10 tahun saya di Bogor di pengembangan satelit, dan 2018 saya ditugaskan di Jakarta di Cikini itu untuk kebijakan space policy, kebijakan penerbangan dan antariksa. Dan terus habis itu ada BRIN dan saya sempat jadi direktur kemitraan untuk infrastruktur riset dan inovasi selama beberapa bulan sebelum jadi kepala ORPA. Jadi kepala ORPA, tadi saya nyebutnya ORPA, sebenarnya bacanya ORPA ya Pak ya? Iya, ORPA. Ini jadi baru terbentuk organisasi yang ada di bawah BRIN, berarti setelah BRIN terbentuk baru ada ya Pak ya? Iya, betul. Nih Bapak, saya juga penasaran, kan lulusan Amerika tuh Pak, kan balik ke Indonesia tuh langsung. Emangnya di sana nggak, misalnya aduh tawaran gajinya pasti kan di sana besar, terus tarik ya kan? Terus kenapa milih ke Indonesia gitu Pak? Ya pengen aja ya. Ya kalau hidup sih di mana-mana sama ya. Di sana gajinya besar tapi kan juga harga-harga mahal juga ya. Jadi ya kalau kata saya sih tinggal cocoknya di mana aja sih ya. Kalau kebetulan saya pulang kemari langsung dapat kerjaan yang interesting ya. Waktu itu saya ditugaskan di Kementerian Perhubungan ya untuk investigasi pesawat kecelakaan pesawat terbang. Jadi saya belajar banyak di situ dengan dulu itunya komandannya Profesor Diran dan teman-temannya. Jadi saya nggak sempat selalu dapat kerjaan yang menyibukkan dan itu bikin saya happy sih. Jadi happy-nya kalau sibuk ya Pak ya. Iya, harus yang pusing-pusing gitu ya Pak ya. Kalau nggak pusing kayaknya kurang menantang ya Pak ya. Iya, nanti bete kalau bengong kan. Iya benar juga. Jadi dari S1 ini Bapak cita-cita tuh dari zamannya SMA apa gimana Pak? Emang udah ada tujuannya mau kerja di mana nanti? Kayaknya kan ini linear banget semuanya gitu Pak. Ya
ya mungkin kebetulan aja ya nasibnya ya. Jadi dulunya saya malah pengen jadi pilot pesawat tempur ya. Kalau kan soalnya saya baca komik gitu kan tentang pilot pesawat tempur, kayaknya asik deh gitu ya. Terus SMA saya pikir kayaknya saya pengen jadi engineer ya, kayaknya asik deh gitu. Terus ya abis itu saya dapat beasiswa dan slot yang ada ketika itu untuk di LAPAN adalah untuk aerospace engineering. Jadi untuk penerbangan dan antariksa ya oke, saya ambil itu karena emang saya seneng lihat pesawat, seneng lihat roket gitu ceritanya. Walaupun nggak jadi pilot pesawat tempur tapi masih ada Apa? beririsan lah ya Pak Iya. ya. Oke. Nah sekarang mungkin bisa diceritain, tadi kan udah profil singkat Bapak nih, backgroundnya kita udah kenal lah gitu, track recordnya nih bahkan beasiswanya nggak tanggung-tanggung gitu kan. Nah sekarang kalau ORPA itu atau ORPA itu apa sih Pak? Jadi kami adalah satu dari 12 organisasi riset di bawah BRIN yang spesialisasinya itu melakukan lead bank untuk penerbangan dan antariksa. Jadi kan di bawah BRIN kan ada yang untuk nuklir, ada yang untuk biologi, ada yang untuk sosial humaniora. Jadi yang kami itu khusus yang fieldnya itu penerbangan dan antariksa. Oke, jadi ada 12, ini salah satunya. Tadinya ini 8 bukan sih Pak namanya Pak? Betul, sebelumnya LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Oke deh, ini kayaknya akan udah mulai agak-agak pusing saya Pak. Boleh kita sambil nyomot-nyomot dikit boleh ya Pak Oh, ya? ya, silakan, Ini Bapak silakan, boleh loh Pak silakan. dimakan loh Pak? Siap, siap. Oh steril kan ya ini ya, steril. Doyan kan Pak mochi Pak? Iya doyan kok. Doyan kan? Kita cobain dulu nih Pak. Bismillah. Udah lama nggak makan mochi. Oke Pak, nggak boleh ngomong sambil makan Pak katanya Pak. Terus Pak, enak nggak Pak? Kalau ORPA ini ada di bawah BRIN daripada misalnya kayak kepisah-pisah gitu Pak? Kalau buat saya sebagai kepala OR sih enak, karena dengan integrasi ke BRIN ini kan yang paling utama disatukan adalah urusan administrasi. Jadi urusan keuangan, urusan kepegawaian. Jadi kalau saya sebagai kepala OR itu hanya ngurusin soal riset doang. Oke. Ngurusin periset dan program risetnya. Jadi tidak ngurusin bangunan dan kawan-kawan. Jadi bisa lebih fokus ya kalau itu pekerjaan. Lebih enak lah ya Pak ya, karena kan Bapak emang tertariknya risetnya, administrasi Betul. gitu-gitunya kan kurang Nggak- tertarik lah ya. Nggak gitu. pinter sih sebetulnya. Bukan ahlinya di situ gitu kan, daripada dipusingin soal itu. Nah ngomongin soal riset tadi Pak, sekarang di bawah ORPA risetnya tuh ada apa aja sih yang dilakuin? Agak banyak nih ya, tapi Banyak, ada berapa puluhan, ratusan? belasan lah. Oh belasan, oke. Jadi yang pertama mungkin yang kita sudah sering dengar itu yang pesawat N219. Jadi tahun lalu Oke. sebelumnya LAPAN itu sudah menyelesaikan program pesawat N219 dengan diterbitkannya Type Certificate. Type Certificate itu artinya dari Kementerian Perhubungan sudah bilang bahwa pesawat 19 penumpang ini aman untuk digunakan. Nah, itu risetnya dari mungkin sekitar 7 tahun ya dari awal. Pak ini yang N219 bukan Pak tadi namanya? Betul. N219 itu yang floating amphibi. Betul. pesawatnya. Nanti kalau udah jadi amfibi namanya 219A. Oh oke. Jadi versi amfibi. Untuk kesana tentunya kita perlu tahapan beberapa tahun ya. Kita harus tingkatkan dulu performa yang sekarang supaya bisa membawa lebih banyak muatan karena kan amfibinya sendiri, kapalnya sendiri kan nambah berat, nambah gaya hambat udara dan segalanya. Juga tentang pengendaliannya juga nanti akan ada modifikasi. Oke. Jadi ini tujuannya untuk menjangkau pulau-pulau terpencil gitu Pak? Ya, pulau-pulau kecil yang nggak ada bandara. Kita kan banyak ya negara kepulauan seperti kita. Jadi tujuannya juga ini pesawat yang terbesar yang 19 penumpang, sebelumnya nggak ada. Sebagian besar pesawat amfibi itu memang tidak sebesar N219. Nah, rata-rata memang hanya untuk passenger yang sedikit gitu ya istilahnya ya. Oh, I see. Kalaupun ada yang besar biasanya untuk pesawat militer biasanya. Nah,
jadi misinya untuk rescue atau apa gitu. Nah, kalau nanti kita jadi nih selesai nih mungkin Amin. termasuk yang besar kelasnya. Rencana kapan tuh Pak targetnya Pak? Kita mulai penelitian sekarang kira-kira sekitar 3 tahunan ya perkiraan kita ya. 3 Kalau tahunan. lancar semuanya. Amin kalau lancar gitu ya Pak ya. Terus nih saya lihat di sini kan ada Turkish Aerospace, Sinmaiwa, terus PT Lundin itu yang partner. Jadi maksudnya Orbin ini nggak sendirian gitu Pak, ada mitra-mitranya. Ya, kita nggak sendirian. Jadi bukan hanya di ORPA saja, tapi keseluruhan BRIN ya yang bantuin kita untuk bikin N219A ini. Jadi ada organisasi riset lain ya dari manufaktur, dari organisasi riset yang yang punya hydrodynamic tanks itu ya di Surabaya, itu organisasi riset energi ya. Kemudian dari kampus juga ada, dari perusahaan-perusahaan yang kayak tadi Lundin itu dia perusahaan kapal, itu juga bantuin juga. Nah Pak, kalau dari ORPA itu punya pusat riset ada 5 ya katanya Pak? Betul, ada 5. Itu di mana aja Pak? Lokasinya ya, yang pertama tuh pusat riset antariksa, itu ada di Bandung. Terus yang kedua, pusat riset teknologi satelit, itu ada di Bogor. Pusat riset teknologi roket juga di Bogor. Pusat riset teknologi penerbangan itu ada di Tangerang Selatan. Sama di Jakarta Timur itu ada pusat riset penginderaan jauh. Di Jakarta Timur di ini? Di Pekayon. Oh di Serbo. Pekayon. Kalau yang di Rawamangun ini kantor apa tuh Pak? Dulu kantor administrasinya 8 dulu. Oh administrasinya. Kalau sekarang dipakai untuk? Kalau sekarang cuma saya aja yang di situ. Serius? Iya betul. Karena rencananya awal tahun depan saya pindah dengan pusat riset penginderaan jauh pindah ke Cibinong. Oh oke. Kenapa Pak dipindahin ke sana? Supaya gabung sama yang lain. Oh I see. Jadi lebih efisien gitu kali ya Pak ya? Lebih ngumpul. Lebih ngumpul. Nah ini dari sekian banyak yang udah dilakuin penelitiannya, tadi ada belasan ya kalau nggak salah ya Pak ya? Iya, pesawat kan baru 1 ya. Pesawat 1. Terus yang lain itu ada yang kita sering dengar Erhan 122. Itu Erhan 122. Erhan 122 itu roket artillery. Riset ini disponsori oleh Kementerian Pertahanan. Jadi dia memang tujuannya untuk bikin senjata ya. Jarak tembaknya sekitar minimal 14 maksimal 20 kilo. Dan sekarang kita lagi diminta sama teman-teman Kementerian Pertahanan untuk ngembangin adiknya yang jarak tembaknya bisa 90 sampai 100 kilo. Jadi yang lebih gede lagi. Nah, itu yang riset yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga bikin tactical drones. Jadi pesawat terbang tanpa awak yang sudah dapat sertifikat dari Kementerian Pertahanan. Ada 3 produk, ada Wulung, ada alap-alap yang dulu sebelumnya produknya BPPT kan gabung ke BRIN, dan dari 8 itu LSU-03. Jadi 3 pesawat tanpa awak ini kira-kira muatannya kalau misalnya kita kasih kamera atau kita kasih sistem komunikasi antara 3 sampai 10 kilo lah, untuk tujuannya untuk bikin foto, untuk surveillance gitu. Oh I see. Ini jadi disponsori tadi dari Kementerian Pertahanan ya Pak ya? Kalau yang Erhan dari Kementerian Pertahanan, kalau yang pesawat tanpa awak ini dulu dari Ristek. Oh dari Ristek. Tapi sertifikasi yang produk certification yang kita dapatkan itu dari Kementerian Pertahanan karena bisa digunakan untuk tujuan militer. Nah ini kalau dari Kementerian Pertahanan sendiri, apa emang mereka belum punya pusat riset sendiri, jadi harus memang mereka kan punya fokus untuk lebih ke mengoperasikan, ya kan. Jadi memang idealnya sih mereka tidak harus memelihara periset yang profesor segala macam itu kan biar saja BRIN yang memelihara. Kalau mereka perlu tinggal pakai begitu. Jadi BRIN ini tuh ibarat tuh NASA-nya Indonesia gitu kan ya Pak? Iya, kalau sekarang dengan 8 masuk ke BRIN ini adalah Space Agency-nya, NASA-nya Indonesia. Wah keren banget nih, boleh dong tepuk tangan lagi buat BRIN dan juga ORPA tentunya. Nah tadi Pak kan banyak tuh manfaat-manfaatnya. Sebenarnya berarti fokus utamanya di BRIN ini itu untuk tujuannya untuk masyarakat lagi ya Pak ya? Iya, jadi memang ada satu produk yang mungkin lebih populer daripada yang lain ya.
kalau kita sering lihat ada berita kebakaran hutan, Yes. itu kan di TV biasanya disebutkan ada hotspot. Gitu Ya. kan. Hotspotnya itu ya itu dari citra satelit. Oh, jadi biar Itu ketahuan yang mana misalnya di masih mana bawahnya. kebakaran hutannya supaya Oke. nanti yang rescue atau pemadam kebakarannya bisa menuju ke tempat. Bahkan sebelum terbakar saja kita sudah bisa lihat dari satelit. Itu merupakan salah satu produk penelitian. Kita bisa lihat di portalnya KLHK. Itu produknya dari ORPA juga. Kemudian kita juga bikin seperti Google Earth ya, namanya Space Map. Teman-teman bisa akses. Jadi karena kita itu membeli citra satelit, foto rupa bumi dari satelit berbagai macam jenis, kita masukkan dalam katalog, bikin user interface-nya supaya orang pengguna itu nanti bisa dengan mudah melihat itu. Kemudian kalau dia perlukan, dia bisa meminta untuk misalnya mau menggunakan ya, misalnya teman-teman dari kampus buat penelitian apa, teman-teman dari kementerian, Pemda misalnya, itu ada user interface-nya sudah kita buatkan. Ini untuk umum apa harus kerjasama dulu baru bisa akses? Biasanya kalau lembaga pemerintah atau akademik itu free. Oh, oke. Tapi kalau misalnya dia swasta, misalnya ini perkebunan ya, dia minta citra satelit resolusinya tinggi untuk mengawasi kebunnya segala macam, dia harus bayar. Oke. Karena kan itu aset yang dibeli dengan uang negara. Nah, itu pelayanan yang berdasarkan riset yang kita buat. Nah, si citra satelit ini juga kalau kita olah menjadi informasi, itu salah satu kegunaannya itu kita bisa membuat prediksi panen. Oh, Jadi oke. dari Cuacanya enggak, atau cuaca itu salah satu masukannya ya. Oke. Ya. Tapi kan kayak kamera yang kita pakai nih ya, ini kan dia bisa melihat warna kulit, warna baju ya. Kalau kamera yang ada di satelit-satelit tertentu, itu dia kalau dia foto pohon atau tanaman, dia bisa identify itu tanaman apa, umurnya berapa, lagi sakit apa enggak tanaman itu. Ya, tapi tentunya Serius? pakai penelitian. Betul, betul. Dari situ, misalnya kita bisa membuat peta nih di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, pulau lain. Nah, kira-kira 3 bulan depan, kira-kira nanti produksi padi nanti akan berapa? Oh, itu bisa diprediksi juga. Bisa. Tapi tentunya nggak hanya dari citra satelit ya. Perlu ada verifikasi data dari lapangan juga, tapi hanya sampling. Oke, I see. Nah, ini udah bisa dari kapan sih Pak? Saya baru tahu ya 2022 ya. Udah dari tahun berapa Pak? Sudah cukup lama, karena kan pemerintah kan harus bikin keputusan apakah dia misalnya mau impor pangan atau tidak supaya menjaga harga stabil. Kan untuk itu kan keputusannya berdasarkan pengetahuan kita ini akan kekurangan panen atau enggak gitu. Misalnya karena banyak tanaman yang sakit, karena tadi masalah cuaca, banyak panen gagal. Itu kalau udah bisa dihitung, ada prediksi yang berdasarkan data supaya pemerintah bisa memutuskan apakah perlu menangani pelonjakan harga pangan apa enggak. Oke. Nah, ini hanya dipakai sama misalnya perusahaan-perusahaan besar kah atau kalau petani-petani kecil gitu Pak yang di daerah-daerah? Kalau biasanya itu kan customer-nya bisa dibilang itu kan Kementerian Pertanian ya, karena mereka yang perlu bikin kebijakan. Oh, oke. Kebijakan lain yang mereka biasa pakai juga dengan citra satelit itu karena ada subsidi pupuk. Subsidi pupuk itu kan kita naruh pupuk supaya efisien itu di tempat yang memang umurnya sudah pas untuk dipupuk. Jadi dari situ kan dia bisa lihat data yang umurnya sebulan mana, umurnya 2 bulan di mana, berarti pupuknya saya distribusi ke tempat itu aja, nggak stok di tempat yang menunggu terlalu lama lah ya. Nah, itu dari sisi public services istilahnya ya. Nah, kegiatan swasta pun banyak yang pakai citra satelit, real estate misalnya ya. Real estate juga ya Pak? Ya, untuk perencanaan. Tapi dia akan Pembangunan perlunya maksudnya? perencanaan mau bikin komplek, jalan aksesnya dari mana, nanti drainasenya kemana segala macam itu juga bisa kita rencanakan dengan citra satelit resolusi tinggi. I see. Jadi dan bisa ketahuan ya. Zaman sekarang ini kita bikin sertifikat tanah, kalau zaman dulu tuh kan
suka ada orang datang pakai teodolit ya, diukur-ukur. Iya. Ya. Kalau sekarang semua difoto dari atas. Jadi pemerintah bisa bikin mulai dari kabinet lalu itu sekitar 5 juta sertifikat per tahun. Oh iya, kemarin programnya Pak Jokowi juga kan. Betul, itu karena kita fotoin dari atas semua dan sudah cukup akurat untuk membuat persil-persil tanah tersebut untuk bisa menerbitkan sertifikat. Jadi tadi misalnya pertama ada penerbangan ya Pak ya, terus kedua tadi dari misalnya Kementerian Pertahanan, kemudian selanjutnya tadi soal panen misalnya, kebakaran hutan, terus untuk sertifikat tanah misalnya melihat dari citra satelit untuk real estate, ini banyak banget Pak. Nah selain itu masih ada lagi Pak? Wah, banyak juga masih sih sebetulnya. Sebenarnya masih banyak gitu. Sebenarnya masih banyak. Sebenarnya masyarakat juga perlu juga ya buat tahu gitu ya Pak ya? Iya, karena sebetulnya teknologi antariksa ini dekat banget sih sama kita. We use it every day. Cuman kita nggak sadar saja ya bahwa internet kita kan tinggal di pulau nih. Kalau kita mau nyebrang ke pulau lain, cuman ada 2 cara, pakai kabel laut atau pakai satelit telekomunikasi, ya kan? Kabel laut itu di dalam laut, di ini pakai pipa gitu ya Pak ya? Pakai kabel FO, ditaruh di bawah laut, ke Sumatera, ke Jepang, ke Singapura, kemana saja. Atau dia pakai satelit dari atas. Seperti jadi kan satelit telekomunikasi itu kayak BTS ya, cuman dia tinggi banget, jadi menghubungkan satu titik dengan titik lain lewat atas. Oke, nah ini pentingnya masyarakat untuk tahu mengenal gitu Pak, karena kan ibaratnya kayak aerospace nyebutnya aja kayak tadi saya kan salah gitu Pak, terus ngebahas antariksa tuh kayak ngebayanginnya planet Mars apalah gitu kan, jadi orang mungkin nggak sadar kalau ternyata manfaatnya tuh bisa dirasakan sehari-hari ya gitu, nggak kayak jauh-jauh amat dari kita sebenarnya gitu. Enggak. Nah pentingnya masyarakat untuk tahu, untuk bisa mengakses itu apa sih Pak? Ya karena ini adalah the job of the future ya untuk Indonesia yang orang mudanya banyak. Jadi seperti sekarang kan semuanya berbasis peta digital ya. Di Indonesia yang belum banyak dieksplor adalah pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, membangun aplikasi dari citra satelit mau jadi apa saja, mau jadi buat nyari ikan misalnya, zona potensi untuk ikan, mau jadi teman-teman pajak untuk menghitung pajak bangunan bisa juga. tanah. Oh iya tadi kan yang bangunan ya Pak ya. Betul, bangunan bisa diukur, tanah bisa di itu ya. Kalau sebelumnya tanahnya itu tanah kosong, kemudian sekarang ada bangunannya, nggak usah ngecek langsung ke lapangan, lihat dari update gitu. Nah ini udah kerjasama belum Pak sama Kementerian Keuangan, berarti kan perpajakan di bawah Kemenkeu? Ada kerjasama, tetapi mungkin belum cukup intens ya. Kalau di negara lain itu sudah intens sekali gitu ya. Banyak sekali sektor-sektor penegakan hukum segala macam itu udah pakai citra satelit. Kalau kita masih belum banyak. Oh kita belum banyak ya Pak ya. Nah saya baru ingat nih Pak, waktu itu saya kan nonton kayak Nat Geo. Nat Geo gitu. Pokoknya ada yang soal di laut kapal-kapal misalnya dia mau nyari kepiting, nyari apa? Itu dia udah ada kayak sensornya gitu. Oh yang banyak nih di sini, yang banyak titiknya di sini, di mana gitu. Itu dia pakai satelit juga apa gimana ya Pak ya? Bisa ngecek jadi posisi-posisi itu. Jadi gini, ada satelit yang dia bawa kamera thermal, istilahnya kamera infrared. Itu kayak yang kalau kita mau ke mall ditembakin ke tangan, ke kepala itu ya. Dia bisa deteksi suhu laut. Kalau suhu laut itu ada yang lebih hangat, biasanya di situ banyak plankton, banyak ikan. Nah, itu jadi informasi awal. Kalau kita mau nyari ikan atau cari kepiting, cari apa, kita ke sana. Tetapi sampai sana pun kita harus ngecek lagi pakai sonar ya, yang seperti akustik sensor untuk ngelihat ke laut bener nggak ada ikannya. Tapi memang dengan kita kan lautnya luas nih, mau yang bisa dibantu sama satelit itu hanya awalnya, ketika kita mau berangkat ke titik A, ke titik B, ke titik C. Ya, sampai sana harus kita cek lagi juga apakah ikannya ada nggak gitu. Jadi lebih efisien, nggak usah keliling-keliling nyari ikan, tapi langsung ke tempatnya. Nah kalau di Indonesia udah dipakai belum pakai gitu? Aplikasi itu sudah kita bangun. Kita ada kerjasama bahkan dengan swasta PT Marlin dan
nelayan juga ada yang sudah menggunakan. Mereka bisa baca petanya tadi pakai GPS, mereka bisa menuju ke tempat nyari ikan. Tapi memang harus disosialisasikan banyak sih. Oke, jadi ini sosialisasinya emang PR ya Pak ya, harus benar-benar diprogramin terus-menerus gitu biar masyarakat juga makin ngerti, makin paham gitu. Nah Pak, kalau misalnya Indonesia sendiri, tadi kan kita sebelum ini udah ngobrol-ngobrol, kalau nggak salah Lapan itu dari tahun 1960-an ya? 60-an, iya. 60-an, sebenarnya kan udah cukup lama ya Pak, artinya mungkin 10 atau belasan tahun setelah merdeka kita udah punya badan riset gitu. Baru aja sekarang nih di satu pintu di bawah BRIN gitu. Nah sebenarnya nih bisa dibilang kita tuh udah leading kah atau justru masih terlambat? Ada nggak misalnya kita tuh targetnya atau tolak ukurnya tuh mau kayak yang mana gitu Pak? Jadi kalau ketika itu kan Lapan didirikan tahun 60-an itu kan ada kayak Soviet pertama kali meluncurkan satelit ya, namanya Sputnik. Yes. Kemudian itu kayak jadi global trend gitu ya. Semua orang bikin space agencies because they think that this is teknologi yang akan sangat berguna di masa depan. Yang which is true ya. China juga, India juga dia bikin space agency kira-kira di tahun-tahun segitu. Nah, kemudian setelah itu pada perkembangannya kan kita harus memutuskan kita ini mau bagaimana dengan kegiatan keantariksaan itu. Kegiatan keantariksaan Indonesia yang pertama adalah satelit telekomunikasi Palapa tahun 1970s ya, tahun 70-an. Setelah itu kita konsentrasinya karena negara kita luas dan 2/3-nya laut lah ya. Kita karena keperluannya telekomunikasi maka tahun 80-an sampai tahun 90-an fokusnya di telekomunikasi. Palapa Ring Road gitu ya Pak ya? Palapa, satelit Palapa dulu. Satelitnya Palapa. Telkom yang pertama tuh dulu namanya Palapa. Oh, I see. Dulu kan Perumtel namanya ya. Kemudian setelah itu pertengahan tahun 80-an mulai ada teknologi satelit yang bawa kamera untuk melihat tutupan lahan. Apakah ini tanahnya kosong atau ada tumbuhannya, ada segala macam. Kita mulai adopsi juga. Tahun 90-an sampai sekarang kita sudah mulai banyak bikin aplikasi tadi. Untuk kebanyakan untuk public services ya, untuk kementerian. Sebetulnya pasar untuk Indonesia itu banyak sekali. Jadi kebutuhan GIS ya, Geographical Information System atau sistem informasi yang berbasis peta digital itu banyak sekali dan ini adalah kalau menurut kami adalah pekerjaan-pekerjaan bagi generasi muda kita di masa depan. Jadi generasi muda harus banyak yang masuk jurusan kuliahnya dulu nih ya. Kuliahnya berarti harus, maksudnya secara pendidikan formalnya harus Ya, basicnya ada gitu dong Pak di riset. teknik atau MIPA lah ya. Teknik atau MIPA ya. Peminatnya sekarang gimana Pak? Gimana? Peminatnya? Kalau untuk teknik atau MIPA itu justru menurut saya justru sekolahnya yang kurang di Indonesia. Oh gitu. Banyak peminatnya, tetapi kan sampai tidak tertampung ya. Persaingannya kalau di sekolah negeri jurusan teknik mungkin 1:20 ya. Jadi kan berarti kita harusnya lebih banyak lagi kita buat. Jadi untuk karena kebutuhan kita kan di setiap pemerintah daerah misalnya itu ada kebutuhan peta digital. Mungkin harus ada anak muda lokal yang bisa mengisi hal tersebut. Ya. Kalau SMK bisa nggak sih Pak? Ada nggak sih? Dengan training biasanya sih S1 sih. S1 ya. Setelah S1 dengan training, tapi itu kan pengolahan data ya. Saya kira bisa pasti. Oke, jadi sekolahnya justru atau tenaga pendidiknya misalnya yang kurang, fasilitasnya juga memadai nggak Pak? Maksudnya kita kan mau meningkatkan generasi muda, tapi berarti kan tadi ada permasalahannya juga tuh di akses pendidikannya. Kalau jadi BRIN ini sebetulnya kita juga menyediakan BIMTEK ya, bimbingan teknis untuk penginderaan jauh yang bisa diikuti oleh teman-teman kampus, oleh teman-teman startup. Ya, bahkan ya, kalau mereka berminat kita bisa kasih training mengenai metodologinya, bagaimana sih mengolah data, bagaimana pakai citra satelit ya, untuk bisa menghasilkan berbagai macam produk itu, supaya kedepannya
kebutuhan, bukan hanya kebutuhan public services ya, kebutuhan pemerintah, tapi kebutuhannya teman-teman swasta, teman-teman Pemda ini bisa dipenuhi sama teknologi startup yang ada gitu. Ya semoga aja nih juga muda-mudi sekarang, kaum milenial, generasi Gen Z ya sekarang ya udah Z ya sekarang ya udah Gen Z. Ini misalnya nih Pak, mereka kayak Bapak gitu kuliahnya di luar negeri, mau balik lagi ke sini buat nanti kerja juga, misalnya di BRIN kah misalnya. Ya. Banyak nggak Pak sekarang mungkin yang lulusan luar negeri yang masuk di BRIN? Ada beberapa kan, terutama karena BRIN ini kan mereka hanya hiring lulusan S3. Oh gitu. Jadi untuk di BRIN, untuk di organisasi riset hanya menerima yang lulusan S3. Karena tujuannya tuh kita ingin menjadi puncak dari pengetahuannya, untuk menjadi level mentornya. Suhunya suhu. Pemikirannya seperti itu. Terus nanti ada yang mid skill-nya itu bisa diisi dari teman-teman dari mana saja, dari kampus, dari startup, dari dunia usaha ya. Dari mereka supaya teman-teman di dunia usaha ini nggak usah memelihara dokter dan profesor. It's kind of expensive sebetulnya. Iya, mahal ya. Iya. Nggak sanggup saya. Tapi mendingan ada di BRIN, kalau perlu nanya aja gitu. Oke. Pakai aja. Berarti kalau menjawab pertanyaan saya tadi, misalnya kan saya tadi tanya Indonesia terlambat nggak sih? Sebetulnya kalau di tahun 60-an artinya nggak terlambat ya Pak ya, karena kan di era itu justru serentak gitu, beberapa negara langsung trennya keluar dan Indonesia salah satunya. Betul, gitu. betul. Nah mungkin kalau proyeksi ke depannya Pak, apa misalnya nih kalau Elon Musk kan ada punya meluncurkan SpaceX gitu kan, apakah Indonesia juga ada arah-arah mengirim manusia ke bulan kah, kemana kah gitu Pak? Kalau untuk mengirim manusia keluar angkasa sih biasanya kan itu start with the government project ya. Kalau di Amerika pun dulunya gitu. Sebelum, kalau sekarang kan Elon dan Bezos ini kan dia mikirnya saya mau ke bulan, nanti saya di sana menambang. Saya mencari material yang mahal, apakah itu titanium, apakah itu diamond, di asteroid atau di bulan atau di planet lain ya. Jadi mereka mikirnya sudah bisnis plan. Oke, udah ada wisatanya juga lagi Pak sekarang. Ada wisatanya wisata keluar angkasa. juga. Bapak tertarik mungkin Pak? Aku bikin roketnya. Oh, bikin roketnya aja. Jadi sebelum itu program keantariksaannya kan dibayar oleh pemerintah. Nah, tapi tren global ini pasti Indonesia harus ikut juga dong. Bahwa yang dulu program keantariksaan itu didominasi oleh pemerintah, sekarang oleh teman-teman di dunia usaha. Karena zaman sekarang udah bisa dibikin bisnis plan-nya loh. Boleh ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Misalnya Bisa kayak Elon banget. Musk itu kan swasta bukan pemerintah ya Pak ya. Dia bikin badan riset sendiri, meluncurkan gitu boleh berarti Pak? Bisa. Oh, Bisa. I see. Jadi peraturannya kan sekarang sudah ada. Sekarang Indonesia sudah punya undang-undang keantariksaan. Kemudian berikutnya kita nanti akan membuat peraturan pemerintah yang mengenai penguasaan teknologi antariksa, mengenai pengoperasian bandar antariksa dan yang lain-lain ya. Itu memberikan jalan bagi teman-teman di dunia usaha untuk, karena pasti yang untuk di Indonesia perlukan kan kepastian hukum ya. Nah, untuk membuat bisnis plan. Sekarang payungnya udah ada. Payung hukumnya sudah ada. Oke, itu semenjak kapan Pak? Undang-undang keantariksaan itu diresmikan DPR 2013. Udah lama juga sebenarnya ya. Untuk penginderaan jauh yang untuk citra satelit itu, peraturan pemerintahnya keluar tahun 2018. Udah banyak yang manfaatin belum Pak, teman-teman dari sektor swasta? Kan udah ada payung hukumnya gitu. Ya, kalau di Indonesia ini bisnis keantariksaan yang sudah established itu baru telekomunikasi, baru satelit telekomunikasi. Untuk penginderaan jauh masih sedikit sekali playersnya. Jadi masih ini yang sakit jari gitu Pak. Betul, kita harus dari sisi bisnis volume yang mereka generate ya. Kalau satelit telekomunikasi emang that's the only tools ya untuk nyebrang pulau kalau nggak mau lewat laut, ya kan. Nah, kalau yang penginderaan jauh ini memang playersnya masih sangat sedikit dari sisi bisnis volume. Sebenarnya peluang jadi ya, peluangnya peluang banyak, banget. cuman belum banyak yang memanfaatkan. Oke, nah ngomongin Elon Musk tadi gitu Pak, ada mungkin kerjasama yang bisa dilakukan antara BRIN dengan Elon Musk gitu Pak? Udah sempat ini katanya ada
Ya, komunikasi? pernah kita komunikasi. Jadi ceritanya gini, Indonesia ini kan salah satu tempat di dunia karena kita di ekuator ya, yang sangat cocok untuk meluncurkan satelit. Kalau meluncurkan satelit dari tempat kita, orang bisa berhemat sekitar 24%. Karena apanya tuh Pak? Karena kita ada di ekuator kan, jadi rotasi bumi di ekuator tuh paling cepat karena kita kan di bagian yang paling gemuknya ya. Jadi itu membantu kecepatan untuk masuk ke dalam orbit satelit. Nah, efisiensi itu juga membuat kita jadi cocok. Kemudian kita menawarkan kepada semua pemilik roket. Jadi bukan Elon Musk saja sebenarnya? Enggak, kita tawarin ke semuanya. Okay. Welcome kalau Anda mau, nih ada di pulau ini cocok nih buat pulau apa kamu. gitu Pak? Sekarang ini ada 2 tempat yang paling potensial yang kita pelajari. Yang pertama di Biak. Dan yang kedua di Morotai. Jadi silahkan kalau misalnya mereka mau come and kemudian meluncurin satelitnya di sana. Kita nanti siapin lokal logistik, lokal SDM, kepastian hukumnya dan segala macam gitu. Jadi artinya sebenarnya Indonesia dari secara lokasi sumber daya alamnya ini mumpuni banget. Tapi kita masih kurang di sumber daya manusianya tadi. Betul, ya Pak ya. Betul. I see. Nah mungkin Pak, apa harapan Bapak kedepannya untuk ORPA BRIN? Tentunya misalnya di bidang penerbangan, antariksa, dan juga tadi kan kita udah ngobrolin mungkin kayak kekurangannya gitu. Mungkin ada lompatan-lompatan apa lagi yang mau dilakukan? Ya, harapan kita sih kedepannya tuh supaya ekosistem ini bisa tercipta lebih baik ya. Kayak yang proyek-proyek yang sudah berhasil itu kan karena ada universitas yang supply SDM, kemudian ada lembaga seperti BRIN yang melakukan lead bank, ada industrinya seperti PT DI misalnya yang bikin pesawat, kemudian market sejelas ada. Indonesia tuh market apa saja ada, market buat pesawat, buat roket, semua ada. Buat satelit ya, buat roket tentunya TNI ya. Ekosistem ini harus dibentuk sama BRIN. Jadi kalau misalnya ada yang industri satelit belum ada, nah ini yang perlu kita ciptakan. Bagaimana kita foster supaya nanti ada industri manufaktur satelit. Sekarang ada industri operator kan, dan pasarnya udah ada, operatornya ada, tinggal yang bikinnya nanti. Terus dan itu tentunya perlu universitasnya juga. Nanti BRIN akan ada di tengah-tengahnya, membantu universitas membimbing SDM, membantu industri untuk menciptakan produk juga. Artinya pengen dibikin dari hulu ke hilirnya ya Pak ya? Betul. Kalau sekarang kan ini masih BRIN di tengah-tengah sininya, ya belum connect banget gitu ya Pak ya? Kadang ada yang bolong di kiri, ada yang bolong di kanan gitu. Nah ini mungkin yang pengen dilengkapi ya Pak ya? Betul. Artinya jangka panjang ya Pak ya ini? Enggak proyeknya? apa-apa, kan negara kita masih panjang toh. Iya tentunya. Mungkin nanti langkah-langkah pasti kan harus punya plan ini ya Pak ya, mungkin di tahun 2023 langkah-langkah next-nya apa, tapi itu nanti kita bahas mungkin di pertemuan kita selanjutnya Pak. Sekarang kita kenalan dulu sama ORPA tadi, ya kan nanti kalau semuanya dibahas sekarang nggak kangen lagi nanti sama ORPA. Makasih banget Pak Heru untuk hari ini udah ngobrol-ngobrol. Kita bisa lanjut makan-makan dulu Pak. Nanti saya mungkin mau main-main ya Pak ya. Silakan. Ke kantor Bapak kan di sini Bapak doang. Mainnya ke lab aja lebih menarik. Ke lab aja. Nonton yang tempat kita bikin satelit di Bogor, tempat kita bikin roket. Emang untuk orang umum bisa Pak? Bisa. Boleh. Tinggal bikin itu aja, appointment aja untuk clearance-nya. Oke deh, kalau gitu mungkin nanti kita bikin episode khususnya jalan-jalan di sana gitu, bisa langsung ngeliat. Terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton, tetap support dan juga like pastinya, komen, share dan juga subscribe hanya di VDVC Talk. Bye bye, see you.